Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan keempat ini, yaitu materi tentang landasan pendidikan dalam pendidikan. Kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama sekali itu saya sendiri, Asrul, dengan NIM 23052005. Kemudian rekan saya Amelia Putri Hendrina dengan NIM 23052002. Kemudian Cindy Rahmadania dengan NIM 23052008. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitunya tentang landasan pendidikan. Landasan di dalam pendidikan. Landasan dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan praktik serta kebijakan pendidikan termasuk kajian analitis kritis. Di dalam pendidikan terdapat beberapa landasan. Yang pertama sekali yaitunya landasan religius. Menurut Tirta Harja dan Lasulo menjelaskan bahawa landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian yang kedua iaitu landasan filosofis. Landasan filosofis iaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dan filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang terkenal sampai sekarang ini adalah idealisme, realisme, parealisme, esensialisme, praktisme, dan progresivisme, ekstesialisme. Kemudian yang ketiga iaitunya landasan hukum. Pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan di dalam pendidikan adalah pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu landasan kultural. Landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun secara informal. Kemudian bagaimana penerapan landasan tersebut di dalam pendidikan? Yang pertama yaitu landasan religius. Usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, yaitu memiliki kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, serta bangsa, nusa, agama. Kemudian landasan filosofis. Bagaimana penerapannya di dalam pendidikan? Pendidikan Nasional Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahawa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR RI Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahawa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia.
kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Kemudian ketiga itu landasan hukum. Pembukaan undang-undang penerapannya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian penerapan landasan kultural. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan juga bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sekian penyampaian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Hendrina dari kelompok 2 dengan NIM 2305-2002. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang nomor 5 mengenai pengertian landasan sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Penerapan sosiologi dalam pendidikan yaitu menumbuhkan kebinekaan tunggal ika, baik melalui jalur sekolah, umpamanya dengan pembelajaran PPKN, serta perjuangan bangsa dan muatan lokal maupun jalur pendidikan luar sekolah. Yang keenam, landasan psikologis pendidikan merupakan landasan yang dalam proses pendidikannya yang membahas tentang berbagai informasi tentang kehidupan manusia yang pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan manusia yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Penerapan dalam pendidikan psikologis yaitu banyaknya aspek psikologis yang menjadi perhatian sehingga munculnya perancangan kurikulum 2013 yang pada akhirnya telah mencapai masa pelaksanaannya dan disambut dengan beragam respon dari banyak kalangan. Namun, kebanyakan respon yang muncul ialah respon yang positif yang mendukung konsep kurikulum 2013 karena dinilai memiliki banyak sisi positif dalam mengembangkan peserta didik untuk mendapatkan insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. 7. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan merupakan segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara pengendaraan terhadap fakta, penalaran, dan intuisi. Pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek. Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dalam segala aspeknya mau tidak mau harus mengakomodasikan perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Penerapan dalam pendidikannya yaitu Indonesia, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah. Sebenarnya telah diamanatkan dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yakni kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhania, berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 23052008. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Yang materi selanjutnya yaitu landasan pendidikan dalam ekonomi, di mana fungsi ekonomi dalam pendidikan yaitu untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan, di mana siswa mampu mengembangkan kognitif, afeksi,
skill motor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Penerapan fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan yaitu untuk mengejar ketertinggalan pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBN. Yang selanjutnya yaitu landasan historis, di mana landasan historis ini memiliki peran penting dalam sebuah pendidikan karena dari sebuah landasan historis ini bisa membuat kita merubah arah pemikiran pada masa ini. Sejarah atau histori sendiri adalah keadaan di mana masa lampau dengan segala kejadian atau kegiatan yang didasarkan oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi, mengandung kajian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.